Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelum kalian melaksanakan penilaian harian, Bapak akan membahas materi-materi yang telah diberikan sebelumnya. Oke, kita mulai saja dari materi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan atau minuman. Apa itu buah segar? Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk dan warnanya menarik. Jadi tidak perlu diolah terlebih dahulu. Buah segar itu bisa langsung dimakan, tetapi tetap harus dibersihkan terlebih dahulu bila nanti ada pestisida yang termakan. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya, ada buah musiman dan ada buah sepanjang tahun. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contoh buah musiman ada buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Sedangkan buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, markisa, dan sebagainya. Oke, kemudian berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, ada buah tropis dan buah subtropis. Buah tropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 250 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Sedangkan buah subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 220 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan proses pematangannya, buah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Maksud dari buah klimaterik ini, jadi misalkan kita ada buah mangga, di pohon itu matangnya baru setengah. Nah, nanti kalau kita simpan di rumah, nah itu bisa matang dengan sendirinya. Kemudian ada juga buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Jadi buah non-klimaterik itu kebalikan dari klimaterik. Jadi kalau misalkan kita memanen semangka, ya harus matang dengan sempurna, karena tidak bisa kita menyimpan semangka yang baru setengah matang, itu tidak akan matang sempurna bila sudah dipanen dari tanamannya. Oke, lanjut. Kandungan dan manfaat buah-buahan. 1. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. 2. Alpukat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol.
sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Oke, kandungannya ada vitamin A dan E. Kemudian ada pepaya. Tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A. Selanjutnya ada teknik-teknik pengolahan pangan. Yang pertama itu ada teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Oke, kita bahas berikut teknik-tekniknya. A. Teknik merebus atau boiling. B. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. C. Teknik merebus dengan sedikit cairan braising. D. Teknik menyetup atau menggulai stewing. E. Teknik mengukus steaming. F. Teknik mendidih atau simmering. Dan teknik mengetim. Kemudian yang kedua ada teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut. A. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Contohnya kita bikin chicken itu bisa menggunakan teknik deep frying. Kemudian membuat gorengan bisa, membuat keripik bisa. Kemudian ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Kemudian ada teknik menumis atau bahasa Inggrisnya sauteing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan. Oke, kalian baca-baca. Kemudian yang terakhir ada teknik memanggang atau baking. Teknik memanggang ini dibagi-bagi menjadi beberapa teknik lagi. Yang pertama ada memanggang kering, memanggang dalam oven, kemudian memanggang dalam oven dalam menggunakan 2 wadah. Kemudian ada yang terakhir itu ada teknik membakar atau grilling. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas, griddle, atau di atas panci dadar teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Oke, ada teknik pengolahan pangan lainnya. A. Menghaluskan, membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Nah, ini kemarin kalian sudah mempraktikkan pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan atau minuman. Yang prakteknya itu membuat jus, yaitu teknik menghaluskan. Kemudian B. Teknik mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Jadi ini nih, dicampurkan saja langsung makanannya. Jadi buah-buahnya itu misalkan ada jeruk, pir, anggur, jadi disatukan secara langsung. Kemudian ada menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Kemudian yang terakhir adalah tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food, umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Jadi sayuran atau kandungan vitamin dalam sayuran atau buah itu kalau tidak dimasak tidak akan berkurang kandungannya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Bila ada yang mau bertanya silahkan lewat WA. Mudah-mudahan sedikit ada pencerahan dari materi yang sudah Bapak berikan sebelum-sebelumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.